Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Jogja yang dirahmati Allah, sungguh menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri pada sore hari ini kita dapat bersilaturahim tentu dalam sebuah program acara yang bisa meningkatkan dan mengasah keimanan dan ketakwaan kita, tentunya di Sentuhan Kolbu. Dan bahagia juga sore hari ini karena saya bersama sahabat-sahabat muda yang soleh dan solihah dari Majelis Taklim Gabungan Yogyakarta, Diploma 3 Pengelolaan Hutan dan juga Jaringan Gus Durian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Rukun dan bahagia. Alhamdulillah, rukun dan bahagia. Karena memang sore hari ini Sentuhan Kolbu ingin mengangkat sebuah tema. Ini sebuah falsafah ya, filosofi Jawa. Rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Seperti apa? Tentunya bersama Ustadzah kita yang sudah hadir di studio. Beliau adalah pemerhati lingkungan, Ibu Dr. Ande Heruwati Sulistianing Tias MM, dan biasa disapa sekali dengan penuh akrab dengan Bunda Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Irin. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga ya di Yogyakarta. Alhamdulillah. Iya, Bunda, bagaimana kabar hari ini, Bunda? Rukun dan bahagia. Rukun dan bahagia ya. Wah, berarti ini sehati. Sehati dengan mudah-mudahan juga mereka. pemirsa di rumah juga rukun dan bahagia. Iya. Ya. Ya, bersama juga kori kita ada Cak Burhanuddin. Cak Burhan. Assalamualaikum, Cak Burhan. Bagaimana juga? Apakah juga rukun dan bahagia ya? Baik, nampaknya rukun dan bahagia akan menjadi obrolan kita di Sentuhan Kolbu sore hari ini. Dan untuk menambah semangat kita belajar tentang Sentuhan Kolbu sore hari ini, boleh kita menambah semangat ya. Sentuhan Kolbu. Ya, mudah-mudahan rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah ini bisa menjadi penyejuk hati kita. Bunda, tadi saya sampaikan bahwa ini adalah sebuah filosofi Jawa. Filosofi Jawa. Yang ternyata memang bersumber dari Al-Quran ya, Bunda. Amin. Wah, Bunda boleh menjelaskan bagaimana ini bisa ketemu dengan filosofi yang satu ini begitu? Iya. Terima kasih Mbak Irin. Iya. Saya sampaikan ke anak-anak. Jadi kita tahu bahwa Indonesia kita berawal dari Indonesia yang mempunyai sistem yang luar biasa. Diawali dulu dari RT, rukun tetangga. Dari hal yang kecil kita sudah muncul rukun tetangga. Kemudian lebih tinggi lagi RW, rukun warga. Kenapa leluhur kita, para pendiri bangsa kita memungkinkan memunculkan RT dan RW? Kita paham bahwa kalau semua rukun, maka Indonesia kita pasti luar biasa bersatunya. Kenapa itu muncul? Ada makhluk yang nggak suka. Ada makhluk yang nggak suka kalau kita rukun. Ada makhluk Allah yang lain, Mbak Irin, yang dia gemes banget kalau ada teman-temannya yang rukun. Kita bisa buka Mas 17:53, surat 17 ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, Ya, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang baik benar. tahan. Jadi kita harus membiasakan berkata dengan baik dan benar. Orang mengatakan kalau tidak bisa mending diem deh. Gitu. Kenapa? Ada lanjutannya. Monggo Cak Burhan. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Nah loh. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari kemudian muncul perselisihan, kita harus paham bahwa yang masuk ke energi kita adalah energi setan. Tidak ada segala sesuatu, sedikit saja bisa menjadi berselisih, Mbak Irin. Sedikit saja bisa menjadi berselisih. Berselisih beda dengan beda pendapat. Kalau berselisih nanti dampaknya ke arah apa? Dampaknya ke arah permusuhan. Kalau sudah permusuhan, setannya tepuk tangan dia. Alhamdulillah, misi dia berhasil. Tugas job desk-nya dia dari Gusti Allah berhasil. Untuk apa? Membuat perselisihan. Dampaknya tadi ke arah apa? Ke arah permusuhan. Jadi sekarang kita paham Mbak Irin, mulai dari hal yang kecil akhirnya menjadi permusuhan yang kita lihat seperti itu. Kita buka dulu Cak Burhan surat 5 ayat 90 sampai 91. Semuanya ada di Al-Qur'an. Semuanya ada di Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Tahan. Ini aset bangsa, ini remaja-remaja. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, Al-Qur'annya jelas, hindarilah khamar, hindarilah judi. Selain itu, monggo,
Bagaimana caranya? Kita bisa membuat lebih produktif. Karena Gusti Allah paham, Gusti Allah sangat-sangat tahu dengan hambanya, Gusti Allah akan menjatuhkan ridhonya kepada orang-orang yang produktif. Begitu. Lanjut Pak Burhan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Ya, tahan. Allah merintahnya jauhilah atau dekatilah? Jauhilah atau dekatilah? Jauhilah. Itu perintah atau larangan? Itu perintah atau larangan? Perintah untuk menjauhi. Jadi kalau kita mendekati berarti kita melarang aturannya Gusti Allah enggak? Kalau kita mendekati khamr dan judi, berarti kita mengingkari perintah Gusti Allah atau tidak? Ya. Paham, Ji? Lanjut, sudah. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr dan berjudi itu. Dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Paham ya? Jadi kita tahu Mbak Irin bahwa mulai dari berselisih dampaknya ke arah apa? Permusuhan. Dari apa? Kenapa munculnya surat 5, 90, 91? Karena yang, mohon maaf untuk yang sepuh-sepuh, yang paling banyak berawal dari kegiatan anak muda. Dari nongkrong, ya nongkrong yang enak, kemudian nggak enak kalau nggak ada minuman, sebentar aja kok, ini, dan seterusnya. Mulai dari hal yang kecil-kecil. Kemudian mulai dari permainan hal yang kecil, misalnya kita remi nanti yang kalah dijepit, awalnya dari jepit begitu. Lama-kelamaan, 5 ribuan lah, lama-kelamaan 10 ribuan. Pada waktu kita asik seperti itu, kira-kira kalau ada adzan, kita langsung berangkat atau langsung gimana kira-kira? Pasti, ya pasti lebih nyaman dengan khamr dan judi tadi. Makanya Allah katakan jauhilah agar kalian mendapatkan keberuntungan. Paham ya? Oke. Kemudian kalau misalnya kita sudah tahu bahwa itu membuat permusuhan dan seterusnya, kadang-kadang juga orang yang membuat kerusakan itu, Mbak Irin, orang yang membuat kerusakan itu juga akhirnya memunculkan permusuhan, ya, kerusakan di muka bumi misalnya. Allah tuh sangat-sangat nggak suka dengan orang berbuat kerusakan. Dengan dalih apapun. Kita buka mungkin Quran surat 7 ayat 56 mungkin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Tahan. Tadi ayatnya mengatakan dan janganlah. Ini perintah atau larangan? Halo, ini perintah atau larangan? Larangan. Jadi Allah itu kalau merintah ya atau tidak ada kalimat abu-abu. Ya, dan ya, jangan atau kerjakan. Ayat-ayat mukamat yang luar biasa. Kalau kita ngikutin aja, oh ya ini perintah Allah harus kita jalankan, oh iya ini larangan Allah harus kita hindari, maka tadi dikatakan kamu akan mendapatkan keberuntungan. Kita ulang lagi, Cak Burhan, mohon maaf. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Ya. Sudah Allah memperbaikinya. Ya. Dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima. Ya. Dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, sesungguhnya, Allah sudah mengatakan sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi kalau merusak itu kira-kira berbuat baik tidak, Nak? Tidak. Merusak itu banyak. Merusak sistem, merusak alam. Untung di sini ada D3 pengelolaan hutan. Berarti kalian aman deh. Ya, kalian aman. Pasti akan mendapatkan rahmat Allah, insya Allah, amin. Jadi tidak salah milih jurusan itu. Kemudian juga kerusakan-kerusakan yang lain, Mbak. Kerusakan merusak sistem artinya kalau misalnya anak muda itu punya kalimat biasa, misalnya biasa telat, biasalah anak muda begitu. Kemudian kalian memilih untuk menjadi anak yang luar biasa, nah itu berarti kalian tidak merusak sistem. Anak terlambat, oke, biasa pun anak-anak muda begitu Mbak Irin. Tapi kalau sudah enggak, saya harus on time. Itu anak yang luar biasa. Itu
anak-anak yang nantinya akan mendapatkan rahmat. Kenapa? Karena dia sudah berbuat baik. Berbuat baik untuk siapa? Minimal untuk diri sendiri. Syukur kalau sudah alam, ya, sekitarnya aja lah. Berbuat baik pada lingkungan, berbuat baik kepada orang tua. Paling utama, prima, utama, dan pertama, pasti harus berbuat baiknya kepada orang tua. Sehingga di dalam rumah tangga itu rukun. Dalam lingkungan kampus, rukun. Kita malu ya, kita lihat di perguruan tinggi di negara sana, saya tidak mau sebut, ada mahasiswa saling bentrok. Tidak rukun. Kenapa? Karena mereka tidak paham ayat-ayat Allah. Makanya kita harus kembalinya ke ayat-ayat Allah. Begitu Mbak Irin. Ya, baik. Jadi sangat mendalam sekali bahwa sebuah perselisihan pun itu bisa yang kecil bisa menjadi sebuah api yang membesar sekali, Bunda ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan kehidupan saat ini, ketika banyak sekarang istilah-istilah begitu ya, Bunda, untuk mendamaikan atau mungkin bagaimana cara kita bisa rukun dalam sebuah negara saja, tatanan negara kita ini. Bagaimana kita bisa menghindari kondisi-kondisi itu supaya kita terhindar? Jadi kalau sekarang hanya mungkin mendamaikan dalam istilah tanda petik gitu ya, istilah formalitas gitu. Nah, bagaimana kita memandang ini, Bunda? Iya, Mbak Irin, istilah itu luas. Tapi orang bisa mengatakan, iya, aku akan islah, iya, aku akan mendamaikan, tapi harus pada diri sendiri dulu. Begitu. Nah, orang-orang yang paham tentang Al-Quran, orang-orang yang paham tentang aturan-aturannya Gusti Allah, tetap harus pakai akal. Jadi apapun ajakannya, kalau tidak masuk akal, udah hindari. Kenapa? Karena hanya orang yang berakal saja yang mampu menerjemahkan, mampu memahami maunya Gusti Allah. Kita buka dulu Zaburan surat 14 ayat 52. Tetap harus pakai akal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia. Tahan. Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia. Jadi perlu penjelasan dari yang lain tidak? Tidak. Kalau sempurna itu skalanya 1 sampai 10, kira-kira kalau sempurna berapa nilainya, Nak? 10, absolut. Jadi kalau cari solusi, cari kemana? Kembali lagi ke Al-Quran. Lanjut, Cak Burhan, mohon maaf. Dan supaya mereka diberi peringatan dengannya. Dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa. Dia adalah Tuhan yang Maha Esa. Lanjut, Pak Burhan. Dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Itulah Mbak Irin. Jadi hanya orang yang pakai akal saja yang bisa ngambil pelajaran. Oh, kalau ada pertentangan seperti ini, oh iya ini yang masuk pasti energinya, energi selain Gusti Allah. Begitu. Karena energi Gusti Allah adalah energi kasih sayang. Jadi tidak mungkin ada perselisihan. Pakai kalimatnya Gus Dur, bagaimana kita mau bertikai kalau hati kita sudah berdamai dengan Gusti Allah? Itu kalimat yang luar biasa. Makanya Allah sangat tidak suka kepada orang yang tidak pakai akal. Sangat nggak suka kalau orang tidak pakai akal. Kita buka mungkin Cak Burhan ya, surat 10 ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Luar biasa. Dan Allah akan menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak pakai akal. Di ayat yang sebelumnya, orang-orang yang berakal sajalah yang bisa mengambil pelajaran. Baik itu ayat-ayat kauniyah ataupun ayat-ayat kauliyah. Begitu. Jadi kalau misalnya tidak pakai akal, Mbak Irin, ya pasti energinya bukan energi Gusti Allah, energi tadi saudara tua tadi. Mudah-mudahan kita semua di sini masih menggunakan akal sehat kita. Amin. Ya, akal sehat itu ya, Bunda ya. Amin. Baik, kita lanjutkan lagi setelah jeda berikut ini ya, Bunda Boleh, ya. Ya, kita masih akan terus bersama di Sentuhan Kolbu. Ya, baik pemirsa, kita jeda sesaat. Setelah jeda berikut ini kita akan segera kembali.
Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bersama-sama tentunya di Sentuhan Kolbu. Iya, pastinya bersama Bunda Heru dan juga Majelis Taklim Gabungan Yogyakarta dari Diploma 3 Pengelolaan Hutan dan juga Jaringan Gus Durian. Kemudian juga kita masih bersama Cak Burhan, kita masih mengupas tentang Rukun Agawe Santoso, Cerah Agawe Bubrah. Baik Bunda, tadi sudah ada garis-garis merah bahwa hanya orang yang berakal yang bisa menyelesaikan segalanya, begitu ya. Termasuk kerukunan dari hal yang paling sederhana dari rumah sendiri gitu ya Bunda ya. Ya, lalu bagaimana cara kita menghindari hal-hal yang tadi yang tidak disukai Allah ya, dari berselisih, kemudian bermusuhan, dendam atau dengki. Hidup itu akan nyaman dan aman kalau kita ngikutin aturan dan peraturannya Gusti Allah. Ya, karena apa? Karena kalau kita bicara tentang aturan dan peraturan Gusti Allah, tidak mungkin tidak kita harus buka, pelajari, pahami, laksanakan, siarkan, lestarikan Al-Quran. Gitu. Kalau kita hanya sekedar membaca dan seterusnya, kita katam, apakah itu salah? Tidak. Kita harus pelajari, itu harus paham. Apakah hanya paham saja? Tidak. Tetap harus katam dan paham. Nah, bagaimana caranya? Allah itu sudah sutradara yang sangat-sangat detail. Mungkin bisa dibuka Cak Burhan surah 2 ayat 213. Luar biasa Gusti Allah itu. Bagaimana kita mengenalnya? Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia itu adalah umat yang satu. Manusia itu adalah umat yang satu. Itu dulu dipahami. Kalau sampai berselisih berarti ada energi selain energinya manusia yang tadi. Lanjut. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Allah mengutus para nabi. Sehingga perilaku nabi itu yang menjadi suri teladan kita dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut. Dan Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan benar. Ya, ada SOP-nya, ada kitabnya. Ya. Untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu, melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Karena dengki antara mereka. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Allah selalu dalam bahasa kita istiqomah begitu ya Mbak. Jadi kalau misalnya tadi dikatakan di surah 213 bahwa semua itu sudah ada panutannya, sudah ada tokohnya, sudah ada SOP-nya, ada nabi dan kitab. Bagaimana kita tahu, bagaimana kita mau mengerjakan segala sesuatu kalau SOP ini tidak pernah dibuka? Padahal Allah tadi sudah janjikan, kalau kalian buka, kalau kalian sudah diberi kitab, maka Allah akan memberikan petunjuk, akan selalu. Kalimat selalunya Gusti Allah itu luar biasa banget. Akan selalu memberikan petunjuk. Ya, akan selalu memberikan petunjuk. Itu yang luar biasa. Nah, teman-teman di luar sana biasanya mereka hanya pakai kalimat katanya. Nah, tidak kembali ke Al-Quran, Mbak Irin. Betul, itu harus kita ubah ya. Jangan sampai katanya itu selalu menjadi kebiasaan. Kayak istilah latah begitu ya, Bunda. Baik, Bunda. Nampaknya di studio ini sudah ada yang ingin bertanya. Kita beri kesempatannya Bunda ya. Boleh. Ya, baik, silakan. Ya, bisa berdiri dengan Mas siapa? Terima kasih Bunda atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Aziz. Ya. Perwakilan dari Jaringan Gus Durian. Mau bertanya, bagaimana cara Bunda membuat hubungan yang harmonis antara anak dan keluarga dan juga masyarakat? Amin. Terima Hubungan kasih. yang harmonis ya. Iya. Baik, terima kasih Mas Abdul Aziz. Monggo Bunda. Langsung ya? Iya, langsung. Oke, Mas Abdul Aziz, pertanyaan yang luar biasa. Kembali lagi, kalau kita bicara tentang Gusti Allah tidak akan pernah habisnya sampai akhir zaman begitu. Di dalam keluarga ada patron seorang ibu.
dalam ibu, ada di situ ada simbol rahim. Begitu. Si bapak tidak punya rahim. Simbol rahim. Kenapa ibu? Kenapa di dalam di dalam rumah itu ada simbol rahim? Sebenarnya disitulah simbol bahwa di situ ada energinya Gusti Allah. Simbol kasih sayang. Simbol kasih sayang. Kita buka mungkin Quran surat 6 ayat 12. Surat 6 ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah, kepunyaan Allah. Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Tahan. Dia siapa tadi? Dia siapa? Allah. Allah telah memproklamirkan dirinya kasih sayang. Lanjut Pak Burhan. Dia sungguh-sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan terhadapnya. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman. Iya. Jadi bagaimana supaya di dalam rumah itu rukun dan damai dan rukun bahagia dan seterusnya? Kalau saya boleh bilang sebenarnya pedomannya ada di seorang ibu. Begitu. Ibu sudah diberikan oleh orang tua pendidikan, ibu sudah diberikan modal oleh Allah dengan pendidikan kasih sayang. Dulu pada waktu masih kecil kita lihat ada anak bayi gini, masih ingat ini? Dibeginikan, kenapa dia bisa tidur nyenyak? Apakah dia harus ngomong? Tidak. Kenapa? Karena yang muncul adalah energinya Gusti Allah, energi kasih sayang. Begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dulu tidak pernah ada ucapan. Tidak ada kalimat-kalimat perintah. Kalimatnya adalah kasih sayang. Ada anak misalnya, begitu dia nyapu saja nggak bersih gitu Mbak Irin. Si ibu tidak pernah mengatakan, enggak. Langsung mengatakan, wih luar biasa kamu nak. Itu adalah pendidikan yang sudah diberikan oleh Allah. Tetapi pendidikan itu menjadi rusak setelah anak-anak sudah menjelang gede muncul doktrin A, B, C, dan seterusnya. Ya. Terus kalau tadi pertanyaan bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya harus pakai energi Gusti Allah. Kenapa? Karena ada versi berbuat baik yang luar biasa. Kita buka dulu Quran surat 4 ayat 36-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak. Boleh saya tahan sebentar. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan dengan suatu apapun. Pakai kalimat, perantara lagi. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak. Kalau dan berarti ini satu rangkaian. Kalau setiap anak atau kalau satu rangkaian berarti di saat kita sedang tidak berbuat baik kepada orang tua, di saat itulah kita sedang mempersekutukan Allah. Kalau semua sudah punya prinsip seperti ini, kita mau berani sama orang tua juga mau tidak berani tidak pakai energi kasih sayang. Rasanya ngeri. Gitu. Tapi alhamdulillah teman-teman di sini semua sudah dapat energi kasih sayang dari ibunya yang luar biasa. Alhamdulillah, amin. Gitu. Begitu ya Mas Ajis ya. Baik, ya Bunda kita lanjutkan dulu ya tentang rukun agawe santoso cerah agawe bubra sebelum kita berakhir. Ya. Jadi ada hal yang perlu dititik beratkan di sini adalah rasa membuat diri damai atau kita lebih harus pakai energi kasih sayang dulu supaya tidak berselisih. Gitu. Karena energi itu energinya Gusti Allah, pasti energi yang lain dia pasti ada lagi. Baik, apakah ada yang mau bertanya lagi? Sayang kalau kita lewatkan pertanyaan yang satu ini ya dari jamaah kita. Silakan, boleh Mas berdiri, monggo. Baik, perkenalkan saya Wawan Bu. Iya, Mas Wawan. Saya tanya, apa yang harus saya lakukan Bu? Jika seandainya saya berada di lingkungan yang di situ banyak membuat orang yang kerusakan dan juga tidak rukun. Kemudian saya sendiri tidak memiliki otoritas maupun pengetahuan yang sebanding dengan apa yang diperlukan di situ. Apa saya akan diam saja melihat atau apa yang harus saya lakukan? Cukup. Oke. Terima kasih Mas Wawan. Langsung Bunda. Langsung ya. Mas Cak Burhan mungkin bisa dibuka surat 16 ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu. Maaf, 1690 mungkin Mas. Boleh. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Iya. Memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Iya. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Iya. Kembali lagi Mas Wawan. Mas Wawan, kita harus pada kondisi yang adil dan bijak, begitu ya. Bijak itu tidak terlibat di dalamnya, tetapi kita bisa memberikan contohnya, kita memberikan contoh dalam bentuk perilaku. Jadi langsung ya, dalam bentuk teladan. Dalam bentuk action. Action, Jadi, betul. bentuk action. Masih muda, masih banyak action yang bisa positif untuk dibagikan. Iya. Bunda, tidak terasa kita sudah sampai di Oh, gitu. akhir ini sentuhan kolbu sore hari ini. Sayang sekali ya. Iya. Tapi mudah-mudahan dengan energi kasih sayang, kemudian juga dengan menggunakan akal, kita bisa menciptakan rukun tadi ya. Amin. Begitu Bunda. Ji. Baik, terima kasih banyak Bunda Terima untuk kasih ilmunya. banyak. Iya. Ustaz Burhan, terima kasih banyak untuk Korinya tadi ya, dan juga untuk teman-teman dari Diploma 3 Polahan Hutan dan juga Jaringan Gus Durian, terima kasih. Mudah-mudahan banyak manfaat dan kita langsung action ya untuk menciptakan rukun agawe santoso dan menghindari celah agawe bubra. Baik, terima kasih untuk pemirsa yang sudah setia bersama kami di TVRI Jogja. Memang istimewa, pastinya di Sentuhan Kolbu. Kita ketemu setiap hari Jumat pastinya, dan saya Erina beserta seluruh kerabat Sentuhan Kolbu mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.